Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita oleh Allah masih diberi umur dan kesehatan untuk menikmati Ramadan yang keberapa, Bu? Keberapa? 8 ya. Kalau Ramadan mah meni apal. Ya, menghitung hari. Menghitung hari. Alhamdulillah. Kata ibu teh, dijawab salah. Dijawab salah. Ya, alhamdulillah sampai detik ini kita diberi kesehatan, ya. Saya merasa cepat sekali untuk 8 hari ini karena kemarin mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya ada di Kepulauan Riau, daratan. Di mana? Kapan? Gempa ya? Nggak kerasa? Nggak tahu, lagi saya di helikopter mungkin. Jadi kemarin itu saya di beberapa kota di sana, ya. Itu selalu dari satu tempat ke tempat berikut pakai chopper, pakai helikopter, ya. Saya datang ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Dumai pakai chopper, pakai helikopter itu sekitar 30 menit. Itu di Dumai saya ceramah duhur, ya. Terus habis ceramah duhur terbang lagi. Ke apalah, saya nama-namanya juga lupa, ya. Terbang lagi 20 menit. Ya, asar, ceramah asar di situ. Selesai asar, terbang lagi, ya, sekitar 25 menit ke tempat apa gitu. Tapi semuanya itu yang hadir kan untuk orang-orang karyawan perusahaan situ. Baru nginep di situ. Jadi selama 3 hari, tiap duhur, maghrib, duhur, asar dan isya, jadi sehari 3 kali ceramah selalu pakai helikopter, ya. Jadi dari kota-kota yang kita lewati itu waktunya singkat karena pakai helikopter. Saya jadi makin terpikir kayaknya di Bandung juga harus saya udah pakai itu gitu. Nggak tong yang serikan atuh Bu lah. Ya, yang saya pikirkan sekarang helipadnya sebenarnya. Karena kalau di sana untuk helipad itu banyak sekali. Tapi saya kan katanya kalau dapat nikmat ceritakan ya. Ini mungkin bagi Anda mah abal-abal, ece-ece. Tapi bagi saya mah besar ini. Saya itu, Anda perlu tahu, saya itu orang yang ada fobi ketinggian sebenarnya. Fobi tinggi itu saya ada. Saya tiap minggu naik pesawat, selalu ada takut. Maksudnya saya nggak pernah duduk di jendela. Selalu di gang. Terus saya selalu zikir dan wirid ketika take off dan landing. Dan saya suka kaget kalau ada tanda sabuk pengaman nyala. Eta mah nggak sembuh-sembuh dari, ya, saya tanya untuk pengen sembuh sampai baca buku tentang pesawat segala macam dan disimpulkan kendaraan teraman di dunia itu pesawat. Angar wesieun. Ada yang berani naik pesawat, can pernah naik. Coba bayangkan. Oh berani ya kan? Ibu berani? Belum pernah. Saya dalam tiap minggu minimal ke Surabaya, ke pokoknya mah dalam seminggu teh selalu ada naik pesawat gitu kan. Selalu ada. Alhamdulillah mudah-mudahan seterusnya saya sembuh ketika pakai helikopter. Sembuh. Saya waktu di Timika pakai helikopter masih takut loh. Karena helikopternya begitu naik padahal itu lebih canggih. Nah, kiri kanan tuh gelap karena awan. Tiba-tiba mendarat ya. Keengat tuh. Mendarat. Nah, waktu di Pekanbaru saya ke Dumai. Ya. Emang si ininya bagus, si helikopternya. Ya, jadi bagus tapi bagi orang yang hobi ketinggian tuh takut karena kan kaca KB. Kaca semua. Jadi kalau saya duduk gini itu teh seperti naik pesawat aja kan cuma segini, cuma lubang kan, gitu kan? Ini semua saya jadi isinya hanya
orang-orang VIP waktu itu. Voice. Ya. Udah gitu saya waktu pertama terbang kan saya ada ketakutan gitu. Bener saya takut. Sampai tangan saya ini, sampai orang ngobrol udah nggak saya pedulikan. Tapi bener loh. Dari situ itu mulai saya sembuh. Terus kan gitu. Wah, ngeri banget gitu kan. Saya tuh kalau naik ini aja kereta gantung apa namanya tuh? Gondola. Apa namanya? Gondola. Saya waktu di Malaysia dengan anak-anak ke Genting Highland, kan pakai gondola. Saya kan triknya gimana? Saya selalu pakai kacamata hidung. Perem, you know. Saya kacamata hitam, merem. Ngobrol ya ngobrol. Apa ya? Tapi anak-anak tahu kalau saya di Singapura Flyer, ya kan? Dan saya yang tinggi-tinggi saya nggak mau naik kecuali kalau anak mau. Ayo tamakan lah pengenan ya teman. Papa pengen, hayu, akan tapi kasihan sih papa kan takut ketinggian. Nggak apa-apa sembuh kok. Tahu nggak? Pakai kacamata. Ih kata anak teh, oh my god keren. Ya, saya bilang, iyalah keren. Nah baru iyalah keren. Nah, kan? Saya nggak menikmati. Pokoknya yang sifatnya tinggi-tinggi itu. Di Hong Kong kan ada naik apa? Itu lihat ke bawah kan. Terus ada lagi kereta gantung yang bawahnya teh kaca kan. Embung naon gitu. Nah, tapi memang saya sembuh. Saya katakan sembuh apa? Saya sampai pada titik gimana? Itu memang fobi itu obatnya kita sendiri. Saya bilang kalau begini ya saya pokoknya apalah di otak saya klik langsung saya jadi berani loh. Jadi ada satu proses klik aja gitu. Jadi kalau saraf memberenan dibenarkan tep gitu. Saya duduk selalu di pinggir dong. Di depan kelihatannya gitu kan. Tadinya kan saya ngambilnya sok tengah terus. Paham kan mereka suka bilang paham duluan. Saya bilang silakan. Padahal orang sih di sisi kan. Orang paham silakan. Nah orang mah di tengah we. Tapi di tengah di helikopter mah kan kecil jadi si pilotnya kelihatan ke depan kelihatan. Apalagi awan alah sih di depan awan. Sia nabrakan gitu. Mungkin bagi Anda malah ini teh abal-abal, tapi bagi sampai saya begitu pulang ke rumah mah aduh alhamdulillah aku sembuh. Kenapa saya katakan sembuh? Dari situ saya nggak takut lagi. Jadi kelihatan hutannya, terus perkebunan sawit sejauh mata memandang perkebunan saya menikmati aja gitu. Dan akhirnya jadi saya ada sampai titik takut itu dari Pekanbaru ke Dumai. Nah itu ya. Tapi sebelum nyampe kan itu setelah 30 menit, setelah 20 menit sampai saya seperti diklik kan gitu. Tiba-tiba saya nggak takut gitu. Biasa aja gitu. Ari ngadoa mah geus tong dinasehatan deui ngadoa orangnya. Atau ngadoa paam. Naon nasehat gitu geus diamalkeun. Da katanya ari fobi mah gitu. Orang takut kucing. Kalau udah fobi mah kumaha wae ge takut. Orang takut cecak kan fobi tuh. Nah, cecak mah tara ngegel, tara apa tapi takut ya, gitu. Badan gede kayak Arnold Schwarzenegger begitu aya cucunguk, Gusti, nah kan aya nu kitu. Gusti ya Allah, Gusti gitu kan gitu. Padahal badannya karena Arnold Schwarzenegger jangkung gede, gagah gitu. Aya cucunguk, ya Allah Gusti luluncatan gitu geuleuh kan. Tapi kan itulah namanya apa? Nah, fobia. Dari Dumai kemana? Begitu naik saya langsung paham, saya langsung duluan kan disuruh pinggir, ambil, gitu kan, selfie langsung serangan, tong sirik biasa, ya saya pikir oh iya saya sembuh, makanya saya cerita sama anak-anak. Saya bilang nanti kalau kita kemana kita naik ini gondola, papa nggak akan pakai kacamata hitam. Nah kan gitu. Nah saya kalau mau take off atau landing saya takut. Kemarin saya take off duduk di pinggir lihat gini. Oh gitu. Kan kalau biasanya kalau agak miring itu deg ya tuh. Oh mengkol itu ya. Gitu. Mengkol. Nah
Saya kan sering landing di mana, di Husein, saya tuh baru tahu. Ternyata beloknya itu di sana, di tempat olahraga, gelanggang olahraga. Jadi kalau pesawat-pesawat dari Singapura yang arah-arah Sumatera gitu, itu kan beloknya di sana. Di mana, di Pajajaran apa tuh? Bukan, sayang, yang di sana di Gede Bagita itu apa namanya? Gor Bandung Lautan Api. Di situ ternyata beloknya. Eta saya berpuluh-puluh kali naik pesawat landing kakara apal belok nanti didinya. Kenapa? Karena gini. Oh belok nanti itu kan gini, miring kan gitu. Oh mengkol ya. Oh gitu. Set. Terus sampai kelihatan kalau landing, oh ternyata itu melewati Trans Studio Mall. Terus jigana itu rumah orang di itu terus. Terus langsung saya berani aja gini. Bu, Pak, itu teh bukan style saya. Bukan. Jadi kalau Allah Maha Kuasa, klik udah aja. Saya bilang, mudah-mudahan selamanya. Karena kan saya terlalu sering naik pesawat. Serius, maksudnya untuk bulan ini berapa puluh nanti saya akan terbang. Itu selalu rada, saya katakan, saya baca tentang pesawat, saya nonton, supaya saya sembuh. Udah sembuh-sembuh. Angar wes ya. Kamari atau eta karunia Allah Ramadan tuh berkah Ramadan. Saya akhirnya apa? Pulang segala macam. Sampai gini, saya itu teh apa? Paham pengen muter-muter nggak jalan-jalan? Iya deh. Sebelum itu dibawa muter dulu apa? Biarin turun aja langsung. Turun. Nah saya dulu kan hobinya pakai speedboat. Kalau speedboat saya nggak takut. Kecepatan kayak apapun. Speedboat yang kayak yang pernah dipakai oleh film James Bond. Nah itu. Speedboat ya. Nah kalau itu saya lebih suka speedboat. Kalau di Kepulauan Riau tuh, wah sore-sore itu ya gitu. Bahkan saya bilang saya coba yang gitu teh susah nggak sih? Ternyata nyetir yang itu kan gampang. Saya bawa juga itu. Kalau yang di laut saya nggak takut. Wow gelombang kayak apapun saya nggak takut, nggak fobi gitu ya. Ya misalnya ada gelombang yang gede takut, tapi nggak khawatir. Yang namanya ketinggian mah khawatir. Alhamdulillah. Berkah tetes benar. Mungkin bagi Anda mah itu cerita abal-abal, saya mah bersyukur mentak ngomong. Kan katanya wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Kalau kau punya nikmat, ceritakan gitu, ceritakan. Oke. Lupakan kalau itu tidak manfaat, lupakan itu cerita. Ini mas saking saya senang sampai saya pengen cepet-cepet naik helikopter deh angke hari minggu depan hari Rabu lagi ya. Helikopter 1, 2 Rabu tanggal 14 hari apa? Tanggal 15, 16, 17, 18 dong. Helikopter lagi asli ya teman. Pengen cepet-cepet. Oke, Ibu, Bapak ya. Kalau kemarin kita bahas Ramadan sebagai bulan apa, Bu? Konsolidasi keluarga. Sekarang saya akan bahas Ramadan sebagai bulan pelebur dosa. Nah, jadi karena ini edisi Ramadan, maka Ramadan sebagai. Yang pertama kemarin kita bahas Ramadan sebagai bulan konsolidasi keluarga. Sekarang Ramadan sebagai bulan pelebur dosa. Teman-teman sekalian, ibu bapak, kita sadar betul yang namanya manusia itu tidak suci dari dosa. Benarkah? Mengapa? Ngahulang. Kita sadar betul bahwa manusia itu tidak suci dari dosa. Mengapa? Karena manusia itu selalu ada di antara dua kutub. Kutub baik dan kutub buruk. Manusia di tengah-tengah, Bu. Pak, dia bisa baik, bisa buruk. Bisa jujur, bisa dusta. Bisa setia, bisa hianat. Bisa positive thinking, negative thinking. Manusia mah gitu. Tergantung nanti domain dominannya mana. Anda bisa husnudon, bisa suudon. Ya enggak? Anda lihat saya duduk dengan seorang perempuan, ngobrol dari jam 1 sampai jam 3. Anda teh mau ngantar anak, ya. Saya lagi duduk,
di luar Ramadan nih, saya lagi makan dengan perempuan itu. Anda ngantar anak les, begitu pulang les saya masih ngobrol juga. Ada dua, bisa suudon, bisa? Mungkin nggak suudon? Gusti si Paam eta Ustad bobogohannya ya Allah. Ngobrol di jam 1 nepi ka jam 3. Nah, itu berarti yang muncul apa? Suudon. Tapi gini, jika nama adikna teteh. Kayaknya eta mah adiknya. Ya, adiknya juga nama. Istrinya bukan, aku tahu, istrinya tahu. Eta mah adiknya juga nama. Eta apa? Snowdon. Padahal memang saya ngobrol itu dengan adik saya. Ya, adik kandung, adik ketemu gede naon. Sok sta eta suudon, eta suudon. Adik ketemu gede. Nah, jadi Anda, saya selalu ada di dua wilayah. Hitam apa putih? Ya. Walaupun kadang-kadang ada di abu-abu. Namun manusia itu selalu di antara dua tarikan itu. Baik atau buruk. Nah, ada saat manusia itu terjerembab dalam keburukan. Dan memang dalam diri manusia itu ada dua kekuatan yang menjadi simbolisasi. Tubuh kita terbentuk dari tanah. Asal-usul manusia terbentuk dari tanah. Jasadnya. Tapi manusia bisa bergerak, bisa segala macam beraktivitas. Itu karena ada wa nafakha fihi min ruhihi. Ada ruh yang Allah tiupkan. Jadi dalam diri kita ada simbol kejelekan, yaitu tubuh yang berasal dari tanah. Ada simbol kebaikan, yaitu ruh yang ada pada diri kita. Coba Anda lihat surat 38 ayat 72. Surat 78 ayat 72. Saya bilang berapa tadi? Terus yang kedua berapa? Itu suruh milih, yang benar adalah yang 38. Surat 38 ayat 72. Coba. Di situ dilihat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi ayat 72 ya. Bagusnya dari ayat 71, Pak Bu. Ayat 71 bacanya. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nah, bagusnya bacanya sampai situ. Ya, ayat berapa tadi? 71. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi tubuh kita itu dari tanah. Ya. Kemudian apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ruh ciptaanku kepadanya, tunduklah kamu dengan sujud kepadanya. Jadi setelah manusia tercipta dari tanah, kemudian Allah apa? Tiupkan ruh. Nah, Bu, ruh itu simbol kebaikan. Tanah itu adalah simbol dorongan buruk. Ya. Lalu para malaikat bersujud semuanya kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan termasuk kafir. Allah berfirman, "Hai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya. Karena engkau menciptakanku dari api, sedangkan ia diciptakan dari tanah." Jadi iblis menganggap hinanya manusia itu apa? Tercipta dari tanah. Dia lupa kalau di dalam diri manusia yang tercipta dari tanah itu ada yang agung, yaitu apa? Ruh. Nah, ini yang kemudian jadi simbolisasi manusia itu ada saat melakukan perbuatan hina sampai terjatuh pada derajat yang paling rendah, seperti terjatuh ke tanah, atau manusia itu bisa melakukan satu perbuatan mulia yang mengangkat martabatnya
kepada sisi Allah karena dalam dirinya ada ruh. Itu sebabnya kenapa manusia tidak suci dari dosa, karena memang potensi untuk dosa pada diri kita ada. Sesoleh-solehnya manusia, dia pasti punya dorongan buruk, dan seburuk-buruknya manusia, dia pasti punya dorongan baik. Itu sebabnya manusia tidak suci dari salah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Ramadan itu sebenarnya bulan pensucian dosa, karena manusia itu tidak mungkin suci dari dosa. Penyebab dosa itu dua, bisa eksternal, bisa internal. Ya, penyebab terjerumus dari dosa, pertama faktor eksternal, faktor luar, faktor lingkungan. Jangan dianggap sepele lingkungan. Lingkungan itu bisa membuat kita terjerembab dalam dosa. Kalau itu buruk, tapi sangat mungkin kita terbebaskan, terselamatkan dari dosa, itu juga karena lingkungan eksternal. Jadi penyebab terjerumus dosa, pertama kita salah gaul, salah lingkungan. Ya, kalau teman-teman pergi dengan orang-orang yang rajin sholat, begitu datang waktu sholat, yang dibahas adalah kita berhenti di mana ya untuk sholat. Misalnya kita mau pergi ke Jogja, di jalan udah masuk waktu sholat. Kalau teman-teman Anda itu selingkungannya sholat, berhenti di mananya kita sholat. Lalu kalau lingkungan teman-teman Anda nggak pernah sholat, lalu yang suka sholat cuma Anda bilang, nanti kalau ada masjid berhenti dulu ya. Apa kata teman-teman yang lain? Lah, kamu masuk suci. Ya kan? Jadi nggak nyambung itu. Nah, jadi dengan demikian teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, orang terjerumus. Jadi dalam diri kita itu ada potensi untuk buruk, tapi ada potensi baik. Tapi si potensi buruk akan menjadi terwujud ketika lingkungan kita mendukung. Ini dijelaskan dalam surat 18 ayat 28. Buka 18:28. Anggap ya tadarus. Ya. Kan ayat sampai Ramadan hari ini belum tadarus ya. Oh iya, di Pekanbaru ada yang unik. Ada satu masjid, di masjid, itu masjid didatangi oleh dari berbagai daerah. Karena di masjid itu semua orang sudah tahu, tarawehna semalam 1 juz. Jadi orang yang sholat di situ mah yang niat tarawehna lama. Orang yang nggak tahu itu suka putus asa. Ya, akhirnya tetama tarawehna teh. Bahkan baru 1 rakaat juga langsung udahan weh. Batalin diri. Kata temennya teh, kenapa kamu membatalkan diri? Lah, sunnah iya teu kuat, lagi gitu. Ternyata itu 1 juz semalam. Ya. Saya hitung 1 juz itu ternyata sholat tarawih di sana 1 juz itu sekitar 2 jam. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ya. Saya pikir nanti di Bandung kayaknya perlu ada satu masjid yang memang ya katanya di Habibur Rahman ya, tapi kurang sosialisasi itu. Jadi orang yang mau sholat tarawihnya panjang mah nyengaja aja ke situ. Ya. So kalau mentalnya belum disiapkan, ya, itu teh imam rada panjang teh langsung protes. Kan di tempat ibu bapak gitu kan, mun imam rada panjang teh baca wadduha wal laili. Eta teh protes. Batuk eta teh. Nah, tapi ya apal. Matak saya mah kalau jadi imam tarawih nu pondok-pondok we kulhu inatuna wal asri palak binas nu kitu. Kalau ada surat apa potong 2 ayat. Mata soki alhamdulillah paam tah. Paam raos imam nata sok singkat. Ta ustad nu kamari mah Gusti ya Allah meni putus asa abdi ge cenah gitu. Ya. Jadi Anda kalau ingin jadi ustad favorit di salat tarawih nu parondok we. Enggak usah walaupun hafal Quran nu parondok we. Rakaat pertama alif lam mim Allahu akbar. Rakaat kedua alif lam ra Allahu akbar. Kan saayat itu teh. Rakaat ketiga shad Allah. Rakaat keempat Yasin Allah. Kayak gara ibu-ibu na gini, Pak DKM Ustad nu kamari anggo deui raos. Singkat kan. Ada yang nanya, emang Pak Am boleh gitu cuma saayat? Kan hadisnya juga faqra mata yassara minal Qur'an. Kalau kamu sholat setelah kamu baca Fatihah, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Sholat itu kudu pakai Fatihah. Setelah Fatihah kan baca surat, faqra ma tayassara minal Qur'an. Baca yang hafal.
Ari hafalnya alif lam mim Allah. Sah eta teh. Sah. Ngan kacida atuh. Kan gitu. Sah tapi kacida kan gitu. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, jadi saya lihat masjidnya segede ini, lebih besar ini dan itu tuh. Nyambung kan itu. Udah gitu full AC memang masjidnya. Itu hareudangki. Full AC. Kan di sana tuh panas. Full AC. AC-nya besar-besar. Jadi terus karpetnya tebal segini. Jadi enak. Udah gitu imamnya bacaannya bagus. Jadi satu juz itu 2 jam itu nggak kerasa. Bagi yang kuat iman ya, bagi yang lemah iman, oh kerasa pisan. Makanya, terus saya tanya, itu kalau makin, kan itu hari keberapa, kan penuh tuh, sampai keluar-luar, sampai di atas. Saya tanya, ini kalau mau lebaran, makin berkurang nggak? Apa jawabnya? Pak, 10 hari terakhir, lebih penuh lagi. Lebih penuh lagi. Di kita mah kan masjidnya itunya penuh, langsung drastis. Lamun pernah di Bandung di salah satu masjid lah, saya tidak perlu sebutkan, itu penuh. Ternyata ada program 1 malam 1 juz. Besok nanti saparapat tina penuh, langsung nyelot gitu. Isana mah banyak, brul kalau luar. Gitu jangan sajud gitu. Makanya menurut saya kalau ada sholat tarawih 1 juz tuh coba sosialisasikan. Mungkin tempatnya misalnya di Habibur Rahman, orang yang ledeng kalau memang pengen tamat sholatnya ke ditu, orang soreang ke ditu. Mirip seperti Anda ke MPI, kan di dekat Anda teh aya pengajian. Nah, jauh-jauh ke dia. Apa maksudnya? Nah, kan di dekat rumah Anda teh ada pengajian, tapi Anda ke sini. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya jangan apa? Nah, artinya sangat mungkin tarawih juga begitu. Karena niatnya, saya pengen merasakan tamat Quran 30 juz selama Ramadan. Kalau baca sendiri, suka ada malesnya. Udah aja sekalian tarawih. Jadi program mereka sehari 1 juz tuh, kalau saumnya 29 hari, hari terakhir itu 2 juz. Ya, teman. Alhamdulillah Ramadan nggak pernah 28. Nggak pernah 28. Kalau 28 terakhir seberapa? 3 juz. Tinggal lepak para ringsan. Ya. Nah, jadi orang yang datang ke situ yang memang niatnya sudah diniatkan mau sholat tarawih yang sejuz gitu. Jadi kalau teman-teman di masjid ada program itu, sosialisasikan. Siapa tahu ada orang yang punya program. Kan Bapak Ibu ada loh yang sampai sekarang bacaan Qur'annya baru 2 ayat. Entak susah dibantu, coba buka anggap tadarus sekalian. Kan gitu. Tapi rata-rata sih udah mau khotam ini. Khotam. Minimal Anda sekarang udah 8 juz ya. Iya. Oh, udah 11. Subhanallah. Ibu berapa juz? 9 juz. Subhanallah. Bunda kita itu yang usia 84 tahun udah 9 juz. Sabar juz. Kan? Udah 9 juz. Saya aja belum segitu, Bu. Kan saya mah ceramah mutlak. Helikopter sana sini sana. Ribu. Saya sana sini sana. Gitu kan? Gitu. Ya. Dengar yang muda-muda. Beliau udah 9, sampai saya kuduk ya kan, 9 juz usia 84 tahun. Dengar yang muda-muda, cik kalian teh insaf. Ya teh nasihat ya ke Amiruddin. Ibu pengen tahu saya berapa juz? Saya rahasiakan. Saya tahu berapa juz saya rahasiakan. Tapi saya alhamdulillah dengar ibu usia 84 tahun 9 juz. Dahsyat. Ya. Nah, makanya kalau ingin dapat keberkahan Ramadan, cobalah. Ibu sehari berarti gimana Bu cara pengelolaan caranya gimana? Ibu jadi ibu tidak menentukan habis sholat atau kapan, pokoknya ada waktu baca. Nah saya mah nggak ada waktu. Dah eta Bu ceramah teh sana sini.
Nah, teman-teman nih, Anda kalau ada waktu baca, bener gitu. Saya mah Bu ya, ada waktu Bu di pesawat baca, udah landing lagi. Gitu. Baca gitu, udah hafal gitu. Luar biasa. Saya tanya beliau itu bukan apa-apa, biar jadi pelajaran tuh untuk kita-kita. Usia 84 tahun, sekarang hari ke-8 sudah 9 juz. Subhanallah. Ibu mudah-mudahan berkah ya. Berkah luar biasa. Itu benar saya katakan berkah karena tidak semua orang yang di usia seperti itu mampu melakukan hal itu. Terus ibu suka nyatet ya. Saya juga nggak tahu apa yang ibu catat itu. Ya tentu saja pelajaran tong yang serikan. Tentu saja pelajaran. Nah, beliau itu kalau belum benar, Pak, surat apa? Apa ayat berapa? Anda kan sok nyatet beliau mah kalau ragu teh nanya, surat apa ayat berapa? Anda mah kieu lah, baiklah pokoknya Quran mah gitu Anda mah. Quran sabaraha titik-titik. Beliau manteu. Berapa? Surat sekian, ayat sekian. Subhanallah ya, alhamdulillah. Tadi surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 28. Surat ke-18. Ayat 28. Bahwa sangat mungkin manusia itu terjerumus dosa karena apa? Eksternal. Makanya disuruh kita itu sabar berada di lingkungan yang bagus. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajhahu wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Bersabar kamu beserta orang-orang yang menyuruh Tuhan pada pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Kita kudu bersabar berada di lingkungan yang selalu berada dalam kebaikan, yang menyuruh Tuhan di waktu pagi dan petang. Berarti lingkungan apa? Lingkungan baik. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan kenikmatan kehidupan dunia. Jangan kamu ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jangan kamu ikuti orang-orang yang lingkungan yang hatinya sudah dilalaikan. Berarti sangat mungkin kita terbawa lingkungan yang buruk, ya, gitu. Oke, tapi bisa juga orang, Bapak Ibu, terjerumus dosa itu karena faktor internal. Ya. Jadi bisa faktor eksternal, bisa faktor internal. Ini dijelaskan dalam surat 45 ayat 23. Coba lihat surat 45, surat Al-Jathiyah ayat 23. Surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah famay yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai, berarti apa? Semua dorongan buruk diikuti. Berarti dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Dan Allah membiarkan sesat. Nah, jadi kalau orang sudah diperbudak oleh hawa nafsunya, Allah biarkan dia dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sedangkan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta menutup penglihatannya. Siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi maksudnya, kenapa sih kamu tidak mengambil pelajaran? Kalau orang itu sudah dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan, coba siapa yang akan memberikan petunjuk? Jangan sampai kamu diperbudak oleh hawa nafsu kamu. Itu maksud ayat. Jadi ada orang yang terjerumus dosa karena memang diperbudak oleh hawa nafsunya, itu berarti dia terjerumus dosa karena unsur internal yang lemah. Tapi boleh jadi dia terjerumus dosa karena terbawa oleh lingkungan. Namun kata kuncinya tetap, kalau internalnya kuat, lingkungan seburuk apapun tidak akan terpengaruh. Dan yang hebat itu ketika Anda berada di lingkungan yang buruk, tapi internal Anda kuat. Nah, itu yang hebat. Makanya kalau teman-teman ada di lingkungan buruk, tapi Anda bisa tetap baik, oh, itu pahalanya 2 kali lipat. Kalau
Kalau Lutfi itu sekolahnya di Universitas Madinah, terus soleh, wajar. Di Madinah, ningali naon sok. Sementara saya sekolahnya di University of Southern California, Los Angeles. Tapi saya soleh. Hebat Aam apa hebat Lutfi? Aam lah. Kan? Lutfi mah soleh wajar sok. Lihat perempuan semua ditutup. Semua ditutup. Apa yang akan dia lihat? Aam coba. Di Los Angeles musim panas. Oh my God. Kan? Tapi saya bisa menundukkan pandangan. Dan saya bisa menjaga kehormatan diri. Aam nu hebat apa Lutfi nu hebat? Aam. Ya. Jadi kalau kita berada di lingkungan buruk, tetapi internal kita kuat, itu lebih besar pahalanya. Gitu. Ya. Jadi dengan demikian, kalau kita bisa menciptakan lingkungan yang baik, dia akan mensupport kita lebih baik. Gitu. Apalagi kalau internal kita sudah bagus, sudah soleh. Nah teman-teman sekalian, Anda lihat, Ramadan itu sebenarnya melatih kita bagaimana internal eksternalnya baik. Ya, Ramadan tuh, atuh bu, masjid genya Ramadan masuk pinuh di kantor teh. Coba, komo buka bersama mah, nu teu puasa ge ikut buka bersama. Nah, di perusahaan tuh ya, Bapak Ibu yang kerja di kantor sok lihat buka bersama. Pinuh pisan. Jadi bahkan ada orang yang nggak suka sholat pun puasa. Iya ada bu, ada. Dia nggak pernah sholat tapi puasa mah heboh. Taraweh gitu, tapi ente isa. Ente isa, ya kan? Pas taraweh datang sholat gitu, saum gitu. Maksudnya saum itu menciptakan atmosfer supaya lebih religius, ya, supaya lebih religius. Makanya mohon maaf nih, non muslim teh iri dengan kebiasaan kita ada buka bersama dan seterusnya. Matak mereka ayeuna teh sok aya acara ibadah, cenama ibadah malam, cenah kitu, nurutan. Iya rahasia ikut-ikutan. Iya mah orang ngobrol orang-orang. Jadi ternyata rahasia mereka teh ikutan. Di dekat rumah saya ada yang non muslim. Kan ada di lingkungan saya banyakan muslim. Jadi biasa misalnya ada tiba-tiba banyak mobil, lagi buka bersama. Banyak mobil, ya bisa saudaranya, bisa teman kantornya kan gitu. Nah suatu saat dekat rumah saya kan saya tahu persis itu teh non muslim. Banyak mobil gitu kan. Gitu. Saya nanya ke sopir, aya naonnya? Itu kali Pak cenah buka bersama. Ternyata nah kata satpam teh iya jadi semacam dipindah jadi ibadah malam. Terus diakhiri dengan makan malam. Berarti kan merenan pengen kayak kita. Jadi karunya cek urang masuk Islam. Ya kalau pengen kayak kita mah menurut sayanya daripada gitu masuk Islam. Iya. Ya, nggak usah ikut-ikutan. Jadi maaf, orang kayak kitanya ada kebersamaan di kantor, ada acara buka bersama apa non muslim teh iri pengen gitu. Terusnya diada-adakan. Ya, diada-adakan. Nggak percaya soknya perhatikan. Jadi kalau umat Islamnya buka bersama, mereka mengadakan acara hari makan malam teh naon bahasa Inggris teh? Dinner ya, bisi ketukar dengan lunch. Tong yang serikeun atuh nih. Kemampuan bahasa Inggris saya pas-pasan disengserikeun Anda mah gitu. Saya takut salah ngomong gitu. Apa katanya saudara-saudara, nanti kita ada dinner bersama. Tapi di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan mah tara aya dinner bersama, yang ada lunch bersama gitu. Maka saya tanya kan bisi ketukar antara lunch dan dinner. Ada teman saya geuleuh teh gaya omongna teh bahasa Inggris. Dinner yuk, dinner. Kayak bada duhur. Dinner. Matak saya kan sieun, atak nanya ke ibu. Cek bada duhur, dinner. Cik atuh mun urang mah tong Inggris-Inggrisan, makan siang geus segitu. Dinernya, dinner. Dinner. Nya kamu lohor heulanya terus kayak ke kafe, dinner bareng-bareng.
lohor dinner. Nah, gitu. Mata kia tong legeg lah. Dinner lunch, pahili deh. Gitu. Untung tidak breakfast. Ya kan? Breakfastnya. Itu geus maghrib, orang breakfast teh. Hah? Geus maghrib. Udahlah, tuh kudu aneh-aneh. Kalau ragu, kecuali kalau mantep. Nah, saya ngomongnya mantep, ya. Mantep. Orang lain itu ada yang ikut-ikutan apa? Dinner. Dinner, ya. Dinner katanya, dinner bersama. Karena ngikutin kita buka bersama. Pak, di mana-mana keagamaan itu rame di Ramadan. Perusahaan juga budgetnya khusus. Budget khusus, ya. Makanya sampai bisa ngundang ustadz bawa ke sana pakai helikopter. Budget khusus, kalau nggak ada budget khusus mau mana mau ustadznya. Gitu. Gitu. Teman-teman sekalian, jadi yang saya katakan di sini apa? Perusahaan yang kecil sampai yang besar, budget Ramadan itu ada. Apa? Atmosfer, lingkungan. Itu sebenarnya latihan supaya lingkungan kita soleh. Artis langsung pada berkerudung. Langsung assalamualaikum berkerudung. Gitu. Benar nggak? Langsung sholatullah salamullah apa? Ya kan? Artis jadi ke bawah-bawah, ya kan? Gitu. Para yang cowoknya pada pakai kopiah haji, pada baju takwa, kan gitu. Jadi Ramadan itu menciptakan, coba acara di TV, agama rame, ya kan? Gitu. Jadi Ramadan itu bulan pelebur dosa, kan Anda tahu bahwa dosa itu bisa karena internal, bisa karena eksternal. Nah, Ramadan itu menciptakan atmosfernya supaya hidup, ya. Pak, Bu, bersyukur loh Anda hidup di Indonesia, karena Ramadan itu terasa. Ada di beberapa negara, jelas kalau kita hidup di negara non-muslim, nggak begitu kerasa. Karena orang makan siang, segala macam, kan gitu. Bahkan Bapak Ibu ada yang pernah saum di Mekah, maksudnya di Mekah, Madinah? Pernah ya? Tapi nggak seheboh di kita loh. Kita mah negara heboh. Percaya. Idul Fitri. Sampai pernah sholat Idul Fitri di sana, begitu sholatnya. Paham itu Idul Fitri? Kok gini? Jadi Idul Fitri itu kayak Jumatan. Jadi khutbah Jumat apa? Ya bubar, udah aja. Kan orang mah bring ya, pakai baju seragam family, kita teh. Apa Inggrisnya teh? Sarimbit. Batik koneng, bring koneng. Batik hejo, bring hejo. Ya di Arab eueuh nu kitu teh. Nggak ada. Bring sana, bring sampai macet kayak di Indonesia. Pokoknya Indonesia mah heboh pisan. Sampai kepala negara atau turun tangan memantau persiapan, jelas gubernur nepi ka RT juga turun tangan. Di Saudi mah nggak ada tuh yang kayak begitu, nggak ada. Di urang mah motor timpas yang. Wah, itu kan. Ayo mau anak opat dina motor teh, wah gitu. Istri nama nangkot we kieu, wah gitu. Maksud saya teh heboh gitu. Bawaan, ya kan gitu. Pulang nah hayam nih ngagantung. Wah keok kan gitu. Begitu nyampe Bandung teh paeh. Gitu. Nya atuh udah keanginan terus di Cirebon. Gitu kan. Wah, hayam enggak tuh asup angin, Pak. Pas nyampe rumah teh paeh. Mah cenah hayam teh paeh cenah jauh-jauh di Bati Cirebon. Salah nyimpen keanginan. Bayang teh jabat yang make helm. Hayam teh teu make helm atuh. Ari yang satu mah paeh, yang satu mah langsung dikasih bawang diasupkeun di wol tuh. Ame keluar anginna cenah. Kongkorongok deui we hirup. Nah, jadi teman-teman sekalian, saum Ramadan itu kenapa disebut pelebur dosa? Atmosfernya itu terasa, atmosfernya. Kerasa banget, ya. Gitu, taraweh segala macam gitu. Semua masjid punya program Ramadan. Di radio itu ada program Ramadan, di TV ada program Ramadan, RT RW program Ramadan. Itu sudah menciptakan atmosfer, ya, gitu. Oke. Apa, Bu?
kabayang hayam tong dibayangkeun. Nu hiji bae, nu hiji mah diwawalan ku bawang. Jadi kalau hayam nguyung ku bawang di ieu. Aslinya saya juga baheula keur ngurus hayam gitu. Mun leuleus hayam teh bawang lep. Bawang bodas hiji, bawang berem 2. Tapi aya nu terus paeh meureunnan ieu overdosis. Ya, Ari Anda mah di kota meureun tidak mengalami itu. Ari sama kan di kampung. Saya mah bu orang kampung, ya. Yang sukses di kota gitu. Anda mah hidup di kota gagal. Nah, mending mana? Mendingan dari kampung ke kota sukses atau di kota gagal? Ya mendingan jika saya. Saya mah di kampung ya. Mata kabayang itu mun hayam apa? Ayam ek pae cek mate sok cenah bere bawang jeung minyak. Lak dikitu. Pernah kunaon pae seueur teuing mah. Meureun mun cek bahasa kedokteran mah overdosis. Meureunnan panas ieu teh. Maot atuh hayam teh pae. Cek mate pencit atuh cenah keur sakarat teh gitu. Saya mah ngalamin gitu, Anda mah da di kota atuh. Tapi gagal Anda mah. Oke. Oke, teman-teman sekalian. Bu, jangan cemberut, ini mah canda. Ini langsung bau. Ini gini nih. Seri tapi gini. Saya mah canda. Oke. Ibu bapak, jadi tak ada orang yang bersuci dari dosa karena manusia ada dorongan baik buruk. Kemudian orang itu bisa berbuat dosa karena faktor internal ataupun eksternal. Nah, terus ketika orang berbuat dosa, maka orang itu macam-macam. Tipe-tipe orang yang berdosa itu, satu ada yang suka meremehkan dosa, ada bu. Tipe-tipe orang yang berdosa itu ada yang meremehkan dosa. Berbuat dosa itu dianggap remeh. Tipe pendosa, tulis tipe-tipe pendosa. Nah, nanti pilih Anda termasuk yang mana. Tipe pendosa, satu orang meremehkan dosa. Jadi dosa itu dianggap remeh, dianggap sepele. Wiwi, mana sih yang ngomongin batur dosa? Cuma ngomongin tamun membunuh baru dosa. Jadi dia anggap ngomongin orang teh dosa kecil. Jadi maksudnya dianggap remeh lah, dianggap remeh. Suami dipolototan, dianggap remeh. Nah, suami di situ tuh lagi di situ. Kan kita teh bisa ngomong baik-baik, ya. Ayah, maaflah. Punten ayah, pintu tutup. Enak nggak pak kalau istri ngomong gitu? Ayah maaf, mama teh kayaknya rada masuk angin, meni dingin. Ayah punten ayah, pintu tutup. Enak nggak pak? Enak. Tapi ibu ada istri nu gitu. Panto, tutup Gusti ya Allah. Ya angin tutup. Nah. Tete ka anak ke suami aya nu kitu. Tuh suamina teh tutup. Bu tong seserian dosa. Tapi ibu menganggap sepele. Enak nggak bu kalau suami bilang gini, mah maaflah bikinin teh manis mah. Enak nggak? Enak. Enteh atau teh. Kalau kadio kue enteh. Gulaan nu alus. Tuh, Pak tong seserian eta teh dosa, tapi Anda anggap remeh. Kan memperlakukan istri teh kudu baik atuh. Ya. Pak, sudah 8 hari dimasakin enggak oleh istri, Pak? Bapak dimasak apa dimasakin? Pak, jawab deh bener atuh, dimasak apa dimasakin? Pak, kalau habis sahur gitu suka bilang makasih enggak sama istri? Ya, aku nanya itu. Kok Anda nu jawabnya Tara? Saya lagi nanya bapak-bapak. Nah, hari Anda berinisiatif jawab. Mun dendam tau ngomong di dia. Nggak bagus. Tah, Pak, sayang. Dengar, Pak. Kalau habis buka, bilang, Mah, makasih. Makanannya enak. Karena istri itu menyiapkan buka teh bisa dari ba'da duhur, bisa dari ba'da asar. Pak,
kalau habis sahur bilang, "Mah, makasih." Teteh bilang makasih sama mama. Mama bangun jam 2:30. Cok atau ngomong gitu, apa sih susahnya untuk bilang, "Mah, makasih." Istri bapak tidak butuh ucapan terima kasih. Tapi sebagai manusia dia senang kalau suaminya bilang, "Mah, makasih ya," kata anak, "Iya mem, makasih ya mem." Gitu. Apa kata ibunya? "Enggak lah, ini mah biasa aja kok." Yang sok rada gele gitu kan. Biasa aja, enggak. Mama mah udah biasa, gini biasa. Yang penting kalian sahur. Ya kan ibu gitu kan, nggak apa gitu. Hanya maksud saya dengar, hargai gitu loh, itu hargai. Kan kemarin saya bilang Ramadan itu bulan konsolidasi, latih kita untuk mengatakan, untuk bilang makasih mah, gitu. Iya, kan kalau habis sahur kan, maaf ya saya dibangunin kan kalau udah menjelang sahur. Nyamun siang bobo menjelang buka gitu. Kan saya mau cerita sahur ya, gitu. Istri saya jam 2:30 udah bangun. Mungkin kadang-kadang kalau masakannya ingin fresh banget, dari jam 2 udah masak, fresh banget, ya kan gitu. 3:30 dibangunin saya, "Pak, bangun Pak," gitu. Saya bilang ini, "Anak-anak udah belum, anak-anak heula." Gitu. Ya kan, ya. Orang ngogolan, "Anak-anak udah belum, anak-anak udah bangun." Datang dari anak-anak udah sahur belum anak-anak? Sahur heula anak-anak. Maksud saya gini, tapi saya nggak gitu-gitu banget, iya mah bersinetron lah gitu ya. Nah, maksud saya gini, bapak-bapak jujur, banyak dah bapak-bapak yang dibangunin sama istrinya. "Ayah bangun ya." Ku di bangunannya udah perjuangan. Istri kita masak udah perjuangan. Ramadan tuh bulan konsolidasi keluarga. Minimal Pak, sayang, dengar. Minimal, "Mah, makasih." Ya, bolehlah ngadoa seetik. "Jazakumullahu khairan katsira." Apa kata istri teh? "Amin ya robbal alamin." Eta meureunannya mun ideal gitu. "Mah, makasih ya." Keun we jazakumullah dalam hati. "Duh, Mah, makasih ya." Gitu. Teteh bilang apa sama mama? "Mem, makasih mem, makanannya enak." Gitu. Artinya apa? Ini saya nyinggung lagi yang kemarin. Itu bulan konsolidasi keluarga. Nah, begitu ibu dapat THR, bilang makasih ke suami. Iya, ayah, makasih THR-nya ulai mah. Harajeun THR, leutik. Nah, jangan gitu. Ayah kita THR, naon THR segini meni kecil. Bilang makasih gitu. Ayah makasih ya, kita masih ada THR, teman-teman kita banyak yang tidak dapat THR. Gitu Bu. Bulan konsolidasi keluarga ini contoh lagi yang kemarin, ketinggalan contohnya can ayah eta. Yang ada kaitan dengan kita adalah ada tipe orang yang meremehkan dosa. Terus ada orang yang suka menunda tobat, ya. Jadi menunda tobat. Kalau orang menunda tobat, dia berbuat dosa enggak? Berbuat dosa, tapi dosanya tobatnya ditunda. Insya Allah setelah Ramadan mah tobat insya Allah. Setelah Ramadan lakukan lagi. Insya Allah umur 40 tobat, insya Allah. Sekarang kan 32, 8 tahun deui lah insya Allah. Pertanyaannya, gimana kalau kematian keburu mendeput, keburu datang? Nah, coba lihat surat 63, surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Lihat surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan harta dan anak-anakmu melalaikanmu untuk mengingat Allah. Siapapun yang berbuat demikian, sungguh mereka itu orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Infakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang menjemputmu. Yang dimaksud infakkan itu bisa tenaga, bisa pikiran, ya, bisa harta,
bisa waktu, maksudnya infakkan di sini gunakan untuk jalan yang diridhoi Allah sebelum kematian menjemputmu. Lalu ada orang yang menyesal, Tuhan, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sesaat saja agar aku dapat bersedekah dan menjadi orang soleh. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika malakul maut baru mengatakan, Tuhan tangguhkan kematian saya supaya saya bisa berbuat baik. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kalau kita berbuat dosa kita tangguhkan. Bisi, takut, khawatir kematian keburu menjemput. Karena kalau kematian sudah tiba, lihat ayat terakhirnya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak menunda kematian seseorang apabila waktunya telah datang. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi ada orang yang suka menunda tobat gitu. Jangan sampai kita termasuk tipe seperti itu. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang suka meremehkan dosa. Jangan sampai kita menjadi orang yang apa? Menunda tobat. Dan yang berikutnya, yang ketiga, ada orang yang putus asa dari ampunan Allah. Putus asa dari ampunan Allah. Orang yang putus asa dari ampunan Allah, dia tobat nggak? Nggak tobat. Dia bilang, kepalang basah. Am dosas ya, baik kagok, ingatlah. Ancur, gitu. Awas ya, bisi kamu masuk neraka, baik orang menaraka, neraka. Nah, jadi ada orang yang putus asa dari ampunan Allah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah, dari cinta Allah, dari ampunan Allah, dia mau tobat nggak? Tidak akan. Yang nomor 2 masih mending, dia mau tobat, tapi ditangguhkan. Nantilah. Yang dikhawatirkan bisi malakul maut menjemput. Kalau yang ini sama sekali tidak mau tobat. Alasannya apa? Dosa saya banyak, nggak mungkin diampuni. Udahlah, biarinlah. Nah, makanya dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53, Allah berfirman. Surat 39 ayat 53. Ini ayat sering saya kutip nih. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu bi rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53. Surat 39 ayat 53. Ada? Katakan pada hamba-hambaku, jangan kamu berputus asa. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Apa? Jangan putus asa dari ampunan. Allah itu akan mengampuni dosa-dosamu seluruhnya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti kalau kita termasuk orang yang pernah berbuat dosa, yakinlah, percayalah, pintu maaf Allah itu terbuka. Dan Allah itu kalau memaafkan tidak mengenal waktu. Kadang-kadang kita mau memaafkan itu suka ada pengaruh mood. Ayah, ayah minta maaf. Semudah itu mamah memaafkan. Oke, Idul Fitri. Gitu. Jadi ada orang yang mau ngasih maaf teh susah. Allah itu 24 jam nonstop. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah buka pintu maafnya di siang hari supaya orang yang berbuat dosa di malam hari bisa tobat di siang hari. Dan Allah buka pintu maafnya di malam hari, di siang hari supaya orang yang berbuat dosa di malam hari bisa tobat di siang hari. Jadilah kita orang yang punya maafnya sangat luas. Orang minta maaf sekarang kita maafkan. Tidak minta maaf, tetap kita maafkan. Gitu. Orang minta maaf, maafkan. Orang tidak minta maaf, kita nggak salah. Dia berbuat buruk, dia nggak minta maaf, saya maafkan. Gitu. Nah itu. Kalau begitu berarti hatinya sudah bersih. Hatinya apa yang sering saya bilang? Shine bright like a diamond. Hatinya shine bright, bercahaya like a diamond, seperti mutiara. Seperti berlian, bersinar hatinya. Sehingga orang salah sama kita, tanpa minta maaf, kita maafkan. Apalagi kalau minta, Allah itu pintu maafnya 24 jam nonstop, kemudian kita kudu husnuzon, semua dosa kita diampuni. Tapi faktanya ada orang yang putus asa dari ampunan Allah.
Nah, yang keempat, orang yang husnuzon pada Allah dan rajin bertobat. Husnuzon sama Allah dan rajin bertobat. Ini dijelaskan di surat At-Tahrim ayat 8. Orang yang husnuzon kepada Allah dan rajin bertobat. Dia husnuzon, Allah itu maha pengampun, dan dia menjadi rajin bertobat. Ini dijelaskan di surat At-Tahrim ayat 8. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jadi ya, surat At-Tahrim Pak, ayat 8. Jadi ada orang yang selalu husnudon sama Allah, beda dengan yang nomor 3. Kalau nomor 3 apa? Suudon. Ah, dosa saya nggak akan diampuni. Salah itu. Kita harus melakukan nomor 4. Husnudzon, baik sangka bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Begitu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tipe manapun kita, percayalah Ramadan itu sebagai bulan pensucian dosa, bulan pelebur dosa. Oleh sebab itu, seluruh ibadah yang ada dalam saum pelebur dosa. Dan peleburnya itu berlipat-lipat. Kan kalau kita ibadah wajib mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, ibadah sholat sunnah itu berpahala wajib. Nah, Bapak, Ibu, kita di bulan Ramadan menyengaja datang ke majelis taklim, itu pahala Ramadan ini berbeda dengan pahala hari-hari lain. Beda, tantangannya beda. Ya, hari-hari lain mah bisa sambil kuliner. Matak saya kalau lagi ceramah teh aya we nu makan buras teh. Ya, aya nu makan buras, odading, cakoe, teu nawaran deh. Paling aya sih yang nawarin gini. Cakoe. Tika jauhan makan gitu, ya kan? Kalau Ramadan kan nggak bisa. Jadi ketika Ramadan itu tantangannya lebih besar. Karena tantangannya lebih besar, pahalanya lebih besar. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, saya, ini nasihat untuk diri saya dan juga untuk kita semua, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh agar ini menjadi Ramadan terindah supaya bisa melebur dosa-dosa kita. Karena gini, saya yakin sih, ada orang yang di Ramadan tahun lalu, dia masih duduk di sini. Ramadan kemarin, tahun lalu, 1434 Hijrah, masih duduk di sini. Sekarang sudah dikuburkan. Ada orang yang saudara-saudara kita yang hadir Ramadan kemarin tuh hadir di sini. Ya. Bahkan kalau dilihat catatannya tanggal nage aya di catatannya. Makanya kalau ikut MPI itu catat tanggalnya. Jadi kalau Anda udah meninggal, anak-anak bisa lihat. Gitu. Bisa nunjukin Pak Aam, ibu saya terakhir MPI ini ada anak yang ketemu saya, Pak Aam. Doakannya ibu saya pas saya mau umroh. Kemudian temannya ikut umroh juga. Dia hanya ketemu saya, Pak Aam, ibu saya sudah meninggal. Sejak Pak Aam suka ngisi MPI, selalu datang. Sampai dia sengaja ngawa buku ibunya, catatan ibunya. Nih Pak Aam lihat catatan ibu saya. Nah terakhir ini. Jadi saya lihat tanggalnya itu 2 bulan yang lalu. Nah itu mulai sakit, terus ibu saya meninggal. Pak Aam doakan di sana ya ibu saya. Jadi Bu, mun aya itu teh catat, kata jadi keturunan teh lihat. Oh iya si mamah teh masih sempat gini gitu. Tapi mun teu ngarti ulah. Jadi gitu. Jadi Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita harus berusaha menjadikan Ramadan terindah? Karena tak ada seorang pun yang bisa memastikan bisa menikmati lagi Ramadan di 1436 Hijrah. Apalagi yang kita bahas hari ini adalah Ramadan sebagai pelebur dosa. Dan ini dikuatkan oleh sabda Rasul. Kata Rasul, marhaban bil mutahhir. Selamat datang kepada yang mensucikan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa yang mensucikan? Kata Nabi, syahru Ramadana yutahhiruna minadzunubi wal ma'asi. Bulan Ramadan itu pembersih dosa dan maksiat. Semoga kita semua bisa mewujudkan Ramadan sebagai bulan pensucian dosa. Sudah jam 11 lewat saparapat. Ibu gak kerasa, aku udah kerasa. Ya. Demikian Ibu Bapak, ya. Oh, pelebur dosa tidak ada kaitan dengan 10 hari awal, 10 hari tengah, semua bulan. Jadi dari awal sampai akhir itu pelebur dosa.
Betul Pak, itu pertanyaan yang bagus. Jadi semua tanggal, semua hari, ya. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.